Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Rahayu, rahayu. Selamat datang kembali di channel kebanggaan kita, Sirait Media. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya, dilimpahkan rezeki dan dijauhkan dari orang-orang yang hobi bikin gaduh kayak Roy Suryo ya kan. Ya kalian tahulah siapa mereka-mereka ini ya kan. Nah di video kali ini kita bakal bahas perkembangan terbaru yang makin panas dari ijazah Presiden Jokowi ya. Dan rupanya para tokoh yang selama ini teriak-teriak soal ijazah palsu makin mendekat ke jeruji besi. Waduh. Ya teman-teman, kabarnya Tifa, Roy, dan Rismond mulai ngebet banget tuh gitu ya. Jadi model rompi orange. Bahkan Tifa sempat unggah foto mereka bertiga pakai rompi orange di medsos X ya. Lucu ya, udah kayak promo boyband gagal gitu. Kayaknya mereka udah mulai pasrah gitu atau justru mulai panik gitu ya. Dan yang bikin makin panas, penasihat Kapolri Irjen Pol Purnawirawan Dr. Arianto Sutadi menyentil keras logika dan manuver konyol mereka gitu ya. Dalam sebuah video beliau menyebutkan istilah-istilah yang aduh gimana ya, kalau kalian dengar bisa gemetar ya kan. Mulai dari tidak waras, ketololan ya kan, terus sampai terdesak, ngeri-ngeri sedap lah gitu ya. Tapi bukan cuman Pak Arianto, seorang pakar hukum dari UI juga akan bicara teman-temannya. Beliau menilai bukti-bukti yang dimiliki Polri itu akan sulit dipatahkan oleh Roy Suryo CS ya di pengadilan. Artinya peluang mereka buat lolos kayaknya makin tipis. Waduh, kasihan ya. Tapi ya begitulah. Ya, nggak tega juga gitu ketawanya gitu. Ya. Oke, tanpa berlama-lama mari kita saksikan dulu video berikut ini. Itu suatu sindiran ya, Pak Jokowi, itu suatu sindiran bahwa yang dihadapi itu adalah orang-orang yang nggak dalam tanda petik nggak waras lah menurut saya. Nggak waras ya kan? Itu lebih tepat itu. Karena apa? Dia tadinya mengatakan ijazah palsu gitu, nggak bisa membuktikan. Ya sekarang skripsinya gini, dengan asumsi bahwa kalau skripsinya nggak benar maka ijazahnya nggak benar. Padahal ada juga banyak, nggak banyak ya. Ada juga orang yang nggak skripsinya nggak selesai, nggak lulus, tapi kemudian dianggap lulus tapi dapat ijazah. Seorang yang nggak pernah ujian skripsi ya, tapi dia oleh dosennya dianggap benar gitu ya, terus dapat ijazah, apakah itu ijazahnya palsu? Bisa saja jadi palsu. Dia mau menggiring ya kepada tesisnya apa skripsinya itu nggak benar, berarti yang di sana nggak benar. Sama juga nih Pak Jokowi kan dulu bohong, berarti dia suka bohong gitu. Itu kayak gitu yang digiring oleh mereka itu. Saya betulnya kasihan ya mereka itu. Kasihan. Katanya ya. Ahli, tapi dalam penelitian itu tadi kan saya ini menjamin penelitian itu benar. Tetapi begitu dikejar sampelnya yang Anda pakai apa? Disiplin sampelnya apa? Nggak mau dia. Okay. Padahal kalau yang namanya penelitian itu ya, forensik itu, sampelnya harus betul-betul memang valid gitu. Oke, baik. Gitu. Takutnya nanti ada lagi yang lain Pak Arianto. Ini apa yang harus dilakukan Skakmat untuk bisa menyelesaikan kasus ini? Saya apa, sebagai Pak? penyidik ya dan mantan penyidik, ini enggak masalah itu. Mereka mau ajukan apa-apa silahkan. Monggo saya terima nanti. Tuduhan apapun, misalkan ini mereka itu kemarin sekongkol, itu contoh-contoh itu adalah orang yang temennya itu ya, itu palsu juga gitu. Oke, majukan aja. Kewajiban penyidik cuma nampung. Ya, kita masukkan dalam BAP. Nanti di hakim akan ditanya, ini ada kesesuaian nggak dengan saksian yang lain? Seperti tadi katakan Pak Saripto tadi, katanya gitu. Ini apakah sesuai dengan yang ini? Nggak cukup bukti ini toh.
Nah ini semua yang diajukan kemarin itu ya, ada 18 kalau nggak salah. Nggak ada kesesuaian dengan yang lain. Contohnya itu tadi cuman skripsi nggak ada ininya. Tapi siapa yang merubah nggak tahu gitu. Dibilang bahwa itu mungkin jatuh, nggak mau percaya. Pembanding cuma 3, dibilang wah itu kan teman-temannya yang ditunjuk itu. Semua palsu dibandingkan dengan palsu ya identik. Itu kan konyol. Itu justru argumentasi yang kayak gitu itu namanya itu pembohongan itu. Itu masuk juga di dalam kebohongan oleh hakim nanti dinilai kan gitu. Jadi bagi kami ya gitu, mau ngajukan apapun silahkan nggak apa-apa, kita tampung nanti. Sekarang mumpung masih di dalam penyidikan di Metro, sampaikan ke Metro sana, nanti kalau dipanggil ya ngomong. Jangan kemarin dipanggil, oh saya nggak dipanggil namanya, ya ngapain saya ngomong. Itulah ketololan mereka itu menurut saya. Ketololan mereka. Karena ya kalau kan? yang namanya dipanggil itu ya seorang pelapor itu ya dipanggil untuk klarifikasi harus datang. Ini loh menguatkan bukti-bukti itu. Tapi mereka kan dengan bangganya, wah saya cuma dituduh ini tanggal 26 nggak ngerti, nggak mau menunjukkan bukti-bukti yang lain yang menguatkan kebenaran dia gitu. Ini kalau kita lihat teman-teman ya, Pak Arianto ini, penasihat Kapolri ini, sepertinya sudah jengkel juga, sudah muak juga, sudah kesel juga sama gerombolan Roy Suryo dan kawan-kawan. Karena penggiringan opini yang terus-menerus dilakukan, itu ya sepertinya membuat masyarakat semakin tidak percaya Polri, tidak percaya lembaga negara. Dan ini kan bahaya buat Republik kita, teman-teman. Kira-kira jadi ini simpel. Metro sekarang pasti lagi nyari-nyari ya jejak-jejak yang lainnya itu. Kalau untuk pembuktian bahwa itu asli apa enggak, saya kira sudah cukup itu. Tapi melangkahnya berikutnya adalah kepada itu tadi pasal-pasal pencemaran, provokasi, fitnah ataupun apa itu ya. Itu pasti nanti akan dicari seiring dengan penyidikan. Penyidikan itu nanti akan memunculkan kasus-kasus yang tidak dimasukkan di dalam laporan yang oleh itu saja, bisa jadi memprovokasi, termasuk kemarin mengancam orang, kata ini perlu dihukum mati. Itu kalau yang bersangkutan itu bikin laporan, tambah lagi itu tersangkanya. Pak Arianto, gitu. Soal kasus pencemaran nama baik di Polda Metro Jaya, ini kesimpulannya apa? Apakah pihak-pihak tersebut nih bisa dijerat pidana? Kalau menurut saya gini, yang gampang ya untuk mengetahui apakah itu pencemaran apa bukan. Ada orang yang tercemar nggak? Ada, Pak Jokowi. Ada orang yang turun derajatnya nggak? Martabatnya nggak? Ada, Pak Kalau Jokowi. itu ada, ya berarti apa yang disampaikan itu pencemaran. Tanya Cara aja sama hakim. mengukurnya itu gimana? Ukurannya ya ada orang yang tercemar apa tidak? Ada saksi yang mengatakan saya tercemar dan saya tidak terima ini minta dihukum. Itu bukti. Bukti bahwa ada terjadi pencemaran. Terserah nanti hakim itu menerima itu sebagai pencemaran apa tidak, itu silahkan saja. Sekarang penyidik tinggal nyari-nyari unsur-unsur ya. Unsur-unsur pencemaran itu adalah kalau itu ya mencemarkan, kemudian ada orang yang tercemar, ada orang kehormatan merasa diinjak-injak dan dia mengadu, itu namanya terjadi pencemaran. Gitu. Contohnya ya gitu. Kalau provokasi, ada orang yang ngocok-ngocoki orang gini-gini, ternyata memang ada orang yang berbuat seperti yang diprovokasi itu. Ada, gitu aja kok. Sini masalah ini sebenarnya tidak sulit pembuktiannya. Yang sulit kan kelihatannya kan karena mereka tuh pakai macam-macam ngomong gini, pakai berdalih gitu. Itu sebenarnya bagi saya nggak masalah berdalih, mau silahkan bersilat lidah di sini ya, silahkan aja. Silahkan bersilat lidah ya kan. Daripada bukti-bukti yang dibawa ke pengadilan. Dalam perkara ini gampang ya indikatornya ya. Pencemaran nama baik, fitnah itu sebenarnya dua hal yang berbeda. Tapi di dalam hal ini dua-duanya itu terfulfill. Kenapa? Karena yang dituduhkan itu kepada Pak Jokowi adalah tindak pidana. Yang dituduhkan kan memalsukan ijazah. Ya. Aslinya nggak punya ijazah, tapi dia punya ijazah, itu tindak pidana. Artinya itu sudah persyaratan absolut untuk orang merasa tercemar dan untuk orang merasa difitnah, itu sudah terlengkapi. Wah. Itu yang pertama. Yang Ini kedua, ahli kalau hukum balik UI, lagi ke teman-teman. pertanyaan kita malam ini, bisa nggak dijerat pidana? Sadly, ya bisa. Kenapa? Karena pertama kita lihat dulu sistem pembuktian kita. Sistem pembuktian kita itu minimal untuk mentersangkakan orang dan Dua alat memidanakan bukti. orang itu jumlah alat buktinya 2. Ya. Nah, berdasarkan yang sudah kita ketahui, alat buktinya ini sudah lebih dari 2 dan bahkan banyak, saya yakin. Ya, karena ada tadi ya foto, lab for, keterangan dari UGM itu sudah lebih dari 2. Ya bisa kalau pertanyaannya bisa atau tidak. Tetapi apakah pihak Roy Suryo CS bisa melawan ini? Apakah dia mempunyai bukti pamungkas gitu ya? Yang tadi kita bicarakan, kan dia sedang distancing, memberikan jarak, mau mengatakan, ah itu kebenaran yang dibuat-buat oleh alat negara.
saya punya kebenaran aslinya. Nah, klaim ini didukung nggak dengan bukti? Nah, apa ini yang misalnya penting. tadi? Salah satunya tadi Mbak Vena mengatakan skripsi misalnya. Kalau skripsinya itu ternyata dia tidak buat sendiri, dibuatin orang, nah ini juga salah satu bukti krusial. Bisa, tapi ada tidak yang bukti saksi ya atau dokumen untuk mengatakan itu? Kalau sejauh ini melihatnya bukti pamungkas itu sulit nggak sih didapatkan? Ya sulit ya. Kalau sekarang Sulit, kalau ya posisinya sudah begini itu sudah agak sulit ya. Yang saya bayangkan tadi ya tadi pintu masuknya tadi mungkin skripsi, makanya dia sedang menggoreng itu soal skripsi. Karena begini mau mengatakan kalau UGM udah bilang benar lulus, kemudian Lab 4 Bareskrim, dan Bareskrim ini kan polisi lebih tinggi derajatnya dari Polda Metro, ya dia pasti akan referensinya ke sana. Kemudian ada saksi-saksi lain, nah ini kan udah terpojok. Nah bukti krusial apa? Misalnya bukti krusialnya yang pertama mau menunjukkan UGM ini kong kali kong juga ternyata. Ya, tuduhannya UGM ini begitu. ikut serta dalam fabricated design ini, bahwa sebenarnya Pak Jokowi itu nggak lulus tapi oleh UGM dibilang lulus. Nah bukti apa yang bisa mengatakan itu? Wah itu banyak, misalnya saksi, ada nggak saksi yang bisa mengatakan itu? Iya, atau bisa nggak membantah foto-foto misalnya ikut KKN? Ada nggak saksi yang bilang, oh ternyata nggak ikut KKN, itu ditempel fotonya editan? Nah itu Atau seperti numpang itu. foto. Yang kedua skripsi tadi yang saya katakan, dijokiin apa enggak nih skripsinya? Gitu kira-kira. Ya. Saya tidak memihak di sini, tidak memihak sini. Saya pakai kacamata hukum, yaitu selaku mantan penyidik. Gampang nggak Pak Susno buktikan itu? Gampang sekali. Kenapa gampang sekali? Ini ijazah yang dipersoalkan. Pemilik ijazahnya masih hidup, lembaga yang mengeluarkan masih ada, yaitu Universitas Gadjah Mada. Dan UGM ini adalah salah satu universitas yang kredibilitasnya cukup terkenal, bahkan cukup sangat terkenal di Indonesia maupun di fora internasional. Tinggal bagaimana caranya? Ya datang aja ke UGM, Pak, ini ijazahnya beliau ini dilaporkan palsu. Betul Bapak yang mengeluarkan ijazah ini? Mari kita lihat, katanya UGM. Kalau UGM mengatakan palsu, ya udah. Pak Jokowi mau berkelit apapun juga, ya ini yang berhak menjelaskan palsu atau tidak. Lah kalau ini menjelaskan sebaliknya, oh ijazahnya asli, sudah tuntas. Polisi karena masih kurang saksi satu dari UGM, tinggal cari dosennya Pak Jokowi, kan masih ada yang hidup kan. Periksa dosennya sebagai saksi. Pernah nggak punya murid namanya ini? Oh ya pernah. Saya ngajar mata pelajaran ini. Oke. Tidak cukup dengan itu saja. Tanya teman seangkatannya. Liting 85 kalau nggak salah ya. Kamu Liting 85. Pernah nggak punya teman namanya ini? Joko Widodo. Kelahiran di Solo tahun sekian-sekian. Oh ya betul teman saya. Tamat nggak dia? Tamat tahun ini. Oke, sudah cukup buktinya, itu semua cukup. Ya, mau apa lagi gitu? Apa lagi? Kalau di, nah kemudian ini sangat erat kaitannya dengan perkara yang dilaporkan Pak Jokowi. Kalau seandainya ijazah ini terbukti palsu, UGM mengatakan kami tidak mengeluarkan itu, ini bukan mahasiswa kami dan sebagainya, maka laporan Pak Jokowi di Polda Metro Jaya jadi gugur. Tidak bisa dikatakan mencemarkan nama baik, memang palsu. Tapi kalau ini asli, maka laporan Pak Jokowi ini apa yang diputuskan oleh Markas Besar Kepolisian Negara Bareskrim, keluar SP3, ini sebagai alat bukti untuk perkara pencemaran nama baik. Ya gampang sekali kan? Ya. Nah, tapi kan ada yang katakan perlu dilaporat dan apa enggak? Ya perlu, silakan dilaporat. Kan tidak perlu, tapi tidak perlu kita terlalu sibuk dengan dilaporat. Yang ngeluarkan kok. Yang ngeluarkan ini lah di laborat itu paling membandingkan antara ijazah Pak Jokowi dengan ijazah lain yang dikeluarkan oleh UGM pada tahun 85. Oh ternyata identik, selesai. Tidak nanti membandingkan, wah ini kupingnya mekar, wah ini giginya, bukan itu. Jadi clear sekali Pak Susno, terima kasih. Karena ini memang pakar dan hidupnya di bidang penyidikan. Dan puncaknya nih, ada adu argumen panas antara Rosuryo dan tokoh bernama Sylvester Matutina ya. Dalam debat itu, Bung Sylvester ini sampai belak-belakan bilang, Rosuryo siap-siap aja masuk bui.
Wih, gawat banget ya. Gawat, 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 gawat. Udah dikasih tanda loh ya. Pelaporan Pak Jokowi yang melapor di Polres Jakarta Pusat, Jakarta Selatan. Jadi intinya saya sepakat bahwa apa yang data-data yang jadi bahan penyelidikan di Mabes Polri kemarin bisa juga untuk pengembangan lah daripada laporan Pak Jokowi. Jadi intinya kalau saya kepada Mas Roy siap-siap ya intinya. Siap-siap apa nih, Bung? Siap-siap apa? Ya, Siap-siap bersaksi di bawah Alkitab enggak? Siap-siap masuk penjara Siapa lah. saya untuk apa Mas Roy? Saya bukan orang tertuduh seperti Anda loh. Bukan, Ya. Anda menuduh kami Saya itu ini- menerima saya uang besar. ini- Ngabalin nggak berani bersaksi di bawah Quran. Sekarang Anda berani Buat nggak bersaksi apa di bawah Alkitab? Jadi begini ya. Ya berarti nggak berani. Yang itu- Berbohong dong Loh, Anda. buat apa saya? Mas Roy, Anda sudah keluar di mana saja teriak saya terima dana besar. Saya terima ada buktikan itu di bawah buktikan di bawah Alkitab kalau itu memang ada. Silakan dibahas, Bang. Ini kita ngomong apa dia lari kemana ya? Jadi Gak apa-apa. Kalau tadi kan tanda Bang kepanikan. Tanya itu juga. Ya, Tanda kepanikan Roy Suryo. sudah satu Berani hal. nggak gitu aja cuman. Tapi kan ini melanjutkan soal tudingan mengenai ada dana besar yang kemudian melibatkan Bung Roy Suryo CS. Tanggapan Anda? Saya bilang ada bohir, Mas Roy, bukan ada dana besar ke Anda, jangan salah. Makanya pakai otak dan telinga Anda. Oke, Ya. Jadi, ada bohir, berani nggak Anda di bawah Alkitab karena nggak mungkin bawa Quran Anda. Tunjukkan bohirnya, kalau nggak berarti bohong. Kita dengarkan dulu Bung Sylvester, Mas Roy. Setiap kegiatan politik itu ada operasional politiknya. Ya. Nggak ada. Contohnya kita mau demo aja. Dengar dulu, saya ngomong dulu. Ya Ini itu gimana sih, pengalamannya Mas Roy, Sylvester ngomong tukang dulu? demo, saya nggak suka demo kok. Tadi lucu banget teman-teman. Sylvester ngomong pakai otak sama telinga ya kan. Ini tanda-tanda kepanikan nih dari Roy Suryo nih. Tanda-tanda kepanikan teman-teman. Sudah tahu dirinya bakal masuk bui ya kan. Silakan Bung. Dengar dulu, orang mau demo aja itu paling tidak ada beli aqua. Ini ketahuan nih, ketahuan tukang demo bayaran nih. Ya ampun, Mas Roy, dengar dulu ya. Nah, kawan-kawan itu, ini kan kegiatan politik, Mas Roy. Masih ada dana operasionalnya. Nggak ada, Ya. ini bukan politik. Jadi Anda maksud bahwa ini sebenarnya bukan mengarah kepada Mas Roy, tapi hanya menyebut bahwa ada bohir gitu. Salah itu. Ngaco itu. Saya mengatakan ada bohir di belakang teman-teman yang mengoperasionalkan secara politis kejadian-kejadian ini. Tunjukkan siapa. Ini kan Tunjukkan siapa dan janjilah di bawah Alkitab. Gitu loh. Ya, jadi tunjukkan intinya aja. Itu. Ya tunjukkan Ya, aja. Itu nggak ada masalah. Nanti kita Ya kita udah, berproses tunjukkan aja. kalau ada yang demikian. Ya kapan kita bikin Sekarang forumnya lah. ini- Ngabalin nggak berani, Anda juga nggak berani. Oke, berarti. kalau gitu Bung Sylvester mumpung ada Mas Roy di sini. Aja kenapa Anda ini? Anda jangan nantang-nantang orang kayak kita gini. Kita nyalinya lebih dari setan. Udahlah. Iya, lebih dari Pokoknya setan, ya kan? Setan. Tapi untuk klarifikasi ya. Yang ngomong di medsos saja, bohong-bohong aja. Makanya kalian ini kan konyol, menuduh orang tapi tidak punya bukti. Udahlah, Makanya nggak berani akhirnya bahas kalian kita. sekarang Pegangan kita habluminallah dan habluminanas. Kita tahulah ya teman-teman ya, ada saja yang hobi memperkuat argumennya, ya pakai kalimat-kalimat agamis ya. Tapi biar apa gitu ya, biar kelihatan benar dan cepat dipercaya. Soalnya mayoritas masyarakat kita ini kan beragama Islam dan negara ini sangat religius gitu. Nah, ketika narasi dibalut dalil agama, hadis ataupun ayat, kesannya jadi powerful gitu ya. Padahal isinya bisa jadi cuma asumsi dan fitnah gitu ya, yang sering dipakai kelompok-kelompok itu gitu. Teman-teman, mereka tahu betul cara main emosi publik, tapi sayangnya publik sekarang makin cerdas. Penjelasan Pak Arianto kemarin itu luar biasa banget teman-teman.
dengan tegas beliau menyebut bahwa tindakan dan narasi yang mereka bangun selama ini tidak waras, bahkan sampai disebut tolol gitu ya, dalam konteks menyerahkan bukti dan merespon proses hukum gitu. Bayangin, polisi udah siapin bukti lengkap dari A sampai Z, mereka malah sibuk bikin drama kayak sinetron tayangan jam 2 siang gitu. Dan menurut pakar hukum dari UI, Roy Suryo CS akan kesulitan mengkonter bukti-bukti dari Polri nantinya di pengadilan ya. Lah ya jelas polisi pasti udah belajar dari pengalaman sebelumnya. Mereka nggak mau kecolongan lagi. Dulu kan pernah tuh saat konversi pers malah dijadikan senjata balik oleh Roy CS buat nyerang balik Polri dan bahkan presiden gitu. Nah sekarang Polri harus ekstra hati-hati dan rapi supaya nggak ada lagi celah gitu. Roy Suryo dan kawan-kawan sekarang juga mulai main keliling dunia teman-teman. Lapor ke Komnas HAM, lapor ke Kompolnas, lapor ke siapapun yang masih bisa diajak dengerin keluhan mereka. Ini jelas tanda panik teman-teman. Dan kita semua tentu berharap setelah Lebaran ini ya udah ada nama-nama resmi tersangka di Lebaran. Idul Adha ini ya yang diumumkan gitu. Bahkan mungkin jumlahnya bisa bertambah karena kalau enggak ya bakal terus begini, gaduh di medsos, narasi liar sampai propaganda yang bikin masyarakat bingung. Kalau lihat komentar di medsos ya, di media sosial banyak yang udah muak. Ada yang bilang ini orang waras nggak sih gitu ya. Cek kejiwaan dulu deh gitu ya. Banyak juga yang mulai menyadari bahwa ini semua cuma cari panggung dan bikin gaduh doang gitu ya. Lucunya kata-kata tidak waras dan tolol yang dulu kita tahan-tahan sekarang malah keluar dari mulut pensiunan ya, jen-jen polisi ya, pakar hukum. Jadi ya bukan cuma netizen yang kesel, para ahli pun juga hilang kesabaran. Ya, teman-teman, negara ini sudah capek gitu. Pemerintah baru, ya, Pak Prabowo, Mas Gibran sudah mulai bekerja, tapi muncul lagi wacana pemakzulan, muncul lagi Roy Suryo. Aduh, kerjaan mereka tuh ya cuma satu, ganggu stabilitas negara. Ini yang harus kita lawan bareng-bareng. Jangan sampai ya suara gaduh yang penuh fitnah dan manipulasi itu malah membentuk opini publik. Kita harus tetap dukung proses hukum, bukan drama politik receh. Oke teman-teman, mungkin cukup dulu video kali ini. Kalau kalian suka dengan setuju dengan pembahasan tadi, jangan lupa untuk like videonya, subscribe channelnya Sirait Media, dan share ke grup-grup WhatsApp keluarga ataupun teman yang bisa akan mencerahkan gitu ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap jaga persatuan Indonesia, jangan mau dipecah belah, jangan mau diadu domba, karena NKRI harga mati. Bye-bye. Halo, kawan-kawan sebangsa setanah air Indonesia. Mari kita jadi bagian dari pelayanan Sirait Media yang berdampak nyata bagi 42 anak di Yayasan Cipta Pelita. Bagi yang tergerak mendukung, bisa menyalurkan bantuan melalui Bank BRI. Nomor rekening
0421 01 00 3420 566 atas nama Yayasan Cipta Pelita, atau dengan lebih praktis bisa juga melalui QRIS. Silakan scan barcode QRIS ini menggunakan aplikasi mobile banking kesayangan kalian. Tujuan pelayanan misi ini agar channel Sirait Media terus menjadi berkat dan dampak positif bagi bangsa Indonesia. Yuk, manfaatkan media sosial bukan hanya untuk hiburan, tapi juga sebagai alat untuk membawa perubahan. Dukunganmu sangat berarti. Terima kasih atas setiap doa, kebaikan, dan uluran tangan. Kami percaya Tuhan yang akan membalas semuanya berlipat ganda. Salam semangat NKRI harga mati.